Selamat siang. Kedengeran nggak ya? Jelas atau enggak? Kedengeran. Oke. Oke, alhamdulillah. All praise be to Allah who has given you healthy blessings so that we can gather in this virtual meeting. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan virtual ini. Dear our presenters, today Risma Triana Dewi and Tiara Ramanda dan happy webinar friends. Yang terhormat, pemateri kita pada hari ini Risma Triana Dewi dan Tiara Ramanda serta teman-teman webinar yang berbahagia. Kami mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI izinkan menyampaikan sedikit topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Speak English Training for Success. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pemateri pada hari ini. Yang pertama ada Tiara Ramanda, kemudian yang kedua ada Risma Triana Dewi. Dan saya sendiri sebagai moderator. Alright, to shorten the time, the first discussion will be delivered by your friend. To Tiara Ramanda, go ahead. Thank you to the moderator. Assalamualaikum warahmatullahi Before that, thank you to the moderator, Siti Ambari, for giving me the opportunity to explain. And also, I would like to thanks for everyone who attended this webinar ini ya. Pertama-tama, allow me to introduce Tiara. I am student of Indra Prasta University. Gimana nih hari Minggunya? Bahagia kah? Gimana kah semuanya? Sedih kakak. Nggak apa-apa ya, hari Minggunya di planning dulu nih buat belajar bareng. Oke. Oke. Yaudah ya, langsung ke topiknya aja. And public speaking ya. Public speaking is a form of communication that is done orally about a thing of topics in front of many people. Nah, jadi public speaking ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan ya, tentang suatu hal atau suatu topik yang di hadapan banyak orang. Kemudian and its purpose to influence and teach and private information to certain people. Jadi tujuannya public speaking itu kan ya untuk mempengaruhi mengajar dan memberikan penjelasan serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu. Nah, jadi lebih singkatnya gini. Public speaking adalah speak yang artinya berbicara ya. Kenapa di depan kata speaking? Ada publik. Nah, karena setiap orang berbicara pasti membutuhkan lawan bicara ya, yaitu publik atau orang-orang atau masyarakat umum. Itu ya. Kemudian sedikit penjelasan lagi.
kan setiap orang itu kan pasti dapat berbicara ya, tapi semua orang juga nggak mampu berbicara secara mudah di depan umum gitu. Gimana nih cara kalau saya merasa kalau jadi dapat tetap mengatasinya gitu kan, istilahnya kayak demam panggung gitu lah ya. Kalau misalnya lagi ngomong di depan banyak orang kayak saya sekarang ini gitu, pasti ada grogi-groginya, takutnya gemeteran, walaupun kita nggak ketemu langsung, cuma di layar aja, tapi pasti ada lah ya takutnya. Jadi mungkin caranya itu kayak kita sedikit ada candaannya, maksudnya serius boleh tapi jangan serius banget, terus santai juga boleh tapi jangan santai-santai banget, biar yang dengerinnya juga enak gitu, bisa ngerti apa yang disampaikan sama pematerinya gitu. Udah sih segitu saja ya yang bisa saya sampaikan. And maybe that's all I can say. Apa yang saya sampaikan bisa paham. I will turn to the moderator Septi Ambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Tiara atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas poin-poin public speaking yang akan dijelaskan kepada Kak Risma Triana. Go ahead. Baik, terima kasih Kakak moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan layar ya. Nah, sebelumnya Kak Risma mau tanya nih, di sini semua kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kedengeran berarti kita di pertemuan webinar kali ini tidak dalam keadaan aktivitas semu atau cuma karisma sendiri yang berbicara, tapi harus ada timbal baliknya. Nah, kalau karisma berbicara jadi harus ya. Ke materi ini ikut acara webinar pada hari Minggu ini. Kira-kira perasaannya kayak kalian semua, teman-teman semua nih yang perasaannya ikut webinar ini terpaksa atau malas-malasan ya. Nah, jadi kalau misalnya acara webinar ini masih dalam keadaan terpaksa, Karisma boleh ya sesuatu kalian itu tinggalin rasa terpaksanya, tinggalin rasa malesnya, yaitu kenapa? Kasih waktu kita atau kasih hati dan pikiran kita untuk jernih, untuk bahagia, karena kalau itu dia akan mudah memperoleh ilmu atau akan mudah memperoleh sesuatu. Setuju nggak? Ya, nah kalau udah setuju berarti di sini semua harus meminta rasa terpaksanya itu ditinggalin dulu. Terserah itu mau ditinggalin kemanapun, mau ditaruh dimanapun dulu, itu terserah. Yang penting di dalam acara webinar ini kita udah dalam keadaan yang bahagia ya.
kajian tanpa ada paksaan dari manapun. Setuju? Kalau sudah bahagia semua, masuk materi. Nah, apa itu materi yang sesuai dengan judul atau tema webinar kita pada kali ini, yaitu public speaking is sukses. Apa itu Kak Artika? Nah, bicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Inggris adalah salah satu pelatihan menuju kesuksesan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok bisa berbicara di depan umum itu salah satu dari kesuksesan? Nah, di sini nanti akan kita pelajari 3 poin. Nah, yang pertama, ini ada poinnya why. Apa itu why artinya? Kenapa? Ya betul. Why artinya kenapa. Nah, kalian ini harus tahu dulu kenapa kalian mau belajar atau mengikuti speech English. Pentingnya belajar speech English kayak gitu. Itu kalian harus temuin dulu di dalam diri kalian. Kenapa mau belajar kayak gini? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa kita perlu belajar speech English? Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris di depan publik? Karena bahasa Inggris bahasa internasional. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa kita harus belajar speech English di public? Karena bahasa Inggris bahasa internasional dan karena bahasa Inggris adalah boleh dan slide kedua. Slide lagi. Slide selanjutnya. Teman-teman sudah adalah untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita nggak tahu melakukan sesuatu, nah nanti kalau misalnya permasalahan ada satu masalah yang akhirnya diantarkan itu, nah harus
teman-teman, ada kendala jaringan. Nah, ini udah jelas belum ya? Oke, kita lanjutin lagi. Tadi kenapa poin yang pertama? Nah, itu karena alasan adalah faktor Anda melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian semua mau melakukan sesuatu tanpa adanya alasan yang kuat, itu nanti akan berhenti di tengah jalan. Kita ambil contoh misalnya kita melakukan sesuatu hidup sehat. Nah, tanpa adanya alasan atau faktor yang mendorong kita untuk melakukan itu, nanti ada baru hari atau baru 1 minggu. Nah, itu kalian akan merasa jenuh, akan merasa nggak ada hasilnya kayak gitu. Itulah kenapa di sini why ini sangat dibutuhkan. Itu karena alasan adalah faktor Anda melakukan sesuatu. Jadi sampai di why ini data public ini apa? Apakah saya terjelas? Iya, Pak. Karisma, dengar nggak? Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kakak moderator boleh digeser slide-nya. Halo. Sepertinya jaringan Karisma ini ya. Karisma, Halo, moderator. Karisma, halo. Kedengeran nggak sih? Suaranya kok ada suaranya. Apa suara saya udah kejelas? Oh, suaranya ada. Ada. Ambari apa tuh suaranya? Aku ada nggak? Ada. Slide-nya minta tolong diganti, tadi Risma bilang. Mana Karisma? Karisma, Ini kayaknya jaringan Rismanya deh. yang ini ya, apa namanya? Kurang bagus jaringannya ya? Iya. Karisma, Ya teman-teman, suara saya udah kejelas belum ya? udah Udah jelas. dengar. Udah kedengeran. Udah.
Ya, yang slide selanjutnya. Satu lagi. Kenapa harus public speaking? Nah, di sini Karisma akan kasih tahu nih apa sih kenapa public speaking. Nah, di sini lihat, kita bisa lihat slide selanjutnya di sini. Why public speaking? Kenapa harus public speaking? Kenapa enggak yang lain Kak? Gitu kan. Misalnya ada timbul pertanyaan kayak gitu. Nah, di sini poin yang pertama itu 50% nilai diri kita lebih tinggi. Nilai nih kewibawaan kita itu 50% lebih tinggi kalau kita menguasai public speaking, baik itu bahasa Indonesia biasa, public speaking bahasa Inggris, karena tadi yang sudah teman-teman jawab bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional kayak gitu. Nah, di sini 50% nilai diri lebih tinggi. Kenapa bisa? Sekarang kita ambil contoh, misalnya di dalam keluarga, satu keluarga lagi ada acara besar nih. Nah, disuruh sambutan. Siapa yang paling pertama akan sambutan? Nah, iya betul, orang tua kita atau kepala keluarga kita yaitu ayah. Nah, ayah disuruh sambutan. Tetapi kalau misalnya ayah kita nggak pandai berbicara di depan umum, nggak terbiasa berbicara di depan umum, dia pasti akan grogi, akan nggak mau disuruh sambutan, makanya disuruh mewakilin. Nah, itu dari Pak RT-nya, karena Pak RT-nya udah bisa belajar, udah bisa berbicara di depan umum kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau diri kualitas diri kalian lebih dari 50% itu belajar kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu nomor 3, urutan ketiga dari 10 komponen kesuksesan. Bisa bayangkan kok bisa dengan cara public speaking, entah itu public speaking bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sekalipun, itu dia nomor 3 urutannya dari 10 komponen kesuksesan seseorang. Nah, itu siapa Kak yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Kemendikbud. Nah, bahwasanya yang pertama itu adalah untuk kesuksesan seseorang adalah kejujuran yang pertama, yang kedua kedisiplinan. Nah, yang ketiga ini public speaking kita. Kalau kita public speaking bagus, rapih, benar, nah itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan kesuksesan karena kita tahu nih bagaimana berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Kemudian yang ketiga, public speaking itu lebih baik daripada nilai. Nah, kalau di sini ada yang ikut gabung dari mahasiswa, dia public speaking lebih baik daripada nilai. Jadi kalau cara bagus, sopan, santun kepada orang itu nilai tidak diutamakan, tetapi yang diutamakan itu bagaimana kita menanggapi berbicara dengan seseorang kayak gitu. Itu kenapa yang tadi kita cari-cari di awal, why, kenapa nih alasannya kenapa kita harus belajar public speaking list kayak gitu, karena poin 3 poin ini nih kayak gitu. Sampai sini suara saya masih kedengeran kayak? Ada yang mau ditanyakan nih, kira-kira udah sampai sini? Nah, jelas alhamdulillah. Tadi berarti kita udah belajar berapa poin nih? Yang pertama poinnya what, apa itu pengertiannya public speaking yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Tiara. Yang kedua adalah why. Ya, yang tadi udah Karisma jelasin why. Nah, kemudian boleh Kakak moderator slide-nya diganti?
Nah, sekarang kita lihat di sini, kita lihat sama-sama manfaat public speaking. Nah, baik itu public speaking bahasa Indonesia ataupun public speaking bahasa Inggris kayak gitu. Nah, yang pertama di sini manfaatnya itu kalau kita bisa berbicara di depan umum dengan bahasa Inggris itu yang pertama efektif komunikasi atau komunikasi yang efektif. Maksudnya itu dia mempermudah menyampaikan pesan, informasi, dan pengetahuan secara lebih efektif. Kalau misalnya kita nggak bagus, ditanya sama orang, orang ada yang bertanya sama kita, Neng, atau Bang, rumah orang ini di sebelah mana ya? Kalau public speaking kita nggak bagus, kita bakalan jawab gimana? Kira-kira. Nah, kalau artian di sana mana? Apakah terus? Apakah kalau ada gang kita masuk atau gimana? Kalau misalnya public speaking kita bagus, nah itu kita bisa memudahkan atau membuat komunikasi kita itu jadi lebih efektif, lebih mudah dipahami sama orang yang kita ajak berbicara kayak gitu, paham ya? Paham. Kemudian yang kedua adalah multi manfaat dari public speaking yang kedua adalah multiguna. Maksudnya apa? Multiguna itu maksudnya hampir semua profesi menuntut kemampuan public speaking, apalagi di masyarakat sekarang ini jangankan profesi kita sehari-hari aja yang kita gunain bahasa yang tadinya dari bahasa Indonesia sudah mulai uh, modifikasi atau sudah ditransisi menjadi bahasa Inggris kayak misalnya bahasa hits zaman sekarang, bahasa Inggris kayak misalnya OTW. Apa itu OTW artinya? On the way. Nah, bahasa Lagi di jalan, nah kayak gitu. Tapi itu sudah menjadi bahan bahasa kita sehari-hari, profesi aja gitu kan ya. Dalam sehari-hari pun bahasa Inggris itu udah kita omongin kayak gitu, apalagi di dalam profesi. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mewajibkan karyawannya tuh pandai berbahasa Inggris. Sebab itu dia harus, kalau perusahaan besar berinteraksi dengan perusahaan lain, bekerja sama dengan perusahaan lain yang di luar negeri, bagaimana bisa kita melakukan itu kalau misalnya public speaking bahasa Inggris kita nih nggak nggak pandai kayak gitu ya. Itu kenapa disebutnya bahasa Inggris itu multiguna kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat mental. Nah, public speaking, kita berbicara di depan umum itu manfaatnya bisa memperkuat mental kita. Yang tadinya kita malu-malu disuruh maju ke depan, biasanya yang siswa ataupun yang mahasiswa presentasi, disuruh presentasi tapi masih malu-malu, masih belum tahu caranya. Nah, dengan kita belajar webinar pada kali ini nih, semoga bisa diterapkan di kehidupan teman-teman semua kayak gitu. Kita balik lagi, memperkuat mental, artinya meningkatkan percaya diri dan membentuk kepemimpinan yang lebih disegani. Kalau misalnya kita disuruh maju, tapi kita nggak pandai di public speaking kita nih, kita di depan gemeteran. Jadi kalau misalnya kita kelihatan gemeteran atau kelihatan ragu gitu, nah orang-orang bakalan udah males duluan mau mendengarkan apa nih, karena dari awal kita masuk aja kita sudah nggak percaya diri gitu, mental kita udah nggak kuat. Makanya manfaat public speaking ini memperkuat mental kayak gitu. Kemudian mobilitas vertikal. Nah, maksudnya apa? Meningkatkan karir, bisnis, dan melanjutkan prestasi. Banyak sekarang, zaman sekarang nih, kita lebih memilih bimbel atau les itu bahasa Inggris dibandingkan bahasa-bahasa lain. Misalnya bahasa Indonesia
bahasa Arab kayak gitu, tetapi masyarakat umum atau dari kalangan-kalangan remaja ini lebih tertarik dengan les bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris yang tadi udah dijelaskan bahwasanya bahasa Inggris itu bahasa internasional kayak gitu ya. Itu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal. Kemudian selanjutnya bisa diganti slide-nya Kakak moderator. Nah, next manfaat nih, manfaat selanjutnya yaitu bayaran termahal. Percaya nggak bahwa public speaker adalah orang yang menyampaikan informasi atau orang yang berbicara, atau bahasa gaulnya zaman sekarang ini disebutnya motivator. Nah, adalah salah satu profesi termahal. Bayangin di YouTube tuh sekarang udah banyak banget orang yang cuma modal berbicara bagus, berbicaranya baik di depan umum itu bisa menghasilkan uang miliaran, uang berjuta-juta itu dengan modal cuma dia bisa berbicara. Nah, itu kayak vlogger-vlogger yang ada di YouTube kayak gitu. Nah, itu dia salah satu kenapa disebut public speaker itu disebut profesi termahal, karena kayak gitu salah satu contohnya. Nah, contohnya yang bayarnya sampai mahal banget. Nah, itu ada Mario Teguh. Nah, Mario Teguh ini sekali dia ngisi acara seminar itu dia dibayarnya 200 juta. Bayangin itu cuma selama 3 jam 200 juta. Kalau kita kira-kira gimana? Bisa memperoleh 200 juta dengan 3 jam? Mustahil apa enggak? Apa mustahil? Mustahil. Nah, Bisa. Pasti bisa. nah, makanya motivator itu itu yang udah kita lihat contohnya, kita jadi panutan itu bisa 3 jam bayar sampai 200 juta kayak gitu ya. Jadi sampai sini kira-kira teman-teman ada yang tertarik nggak mau jadi public speaker yang handal? Sampai sini ada yang tertarik nggak kira-kira? Aku Masih mau. mikir. Angkat tangan. Onin, kameranya onin kalau yang mau jadi public speaker yang hebat, yang dibayar mahal. Masih Aku mikir. mau di jalan. Lagi di jalan. Ya. Nah, semoga dengan ini kita bisa jadi motivator atau jadi public speaker yang handal, yang hebat, yang baik kayak gitu. Amin. Kemudian kakak moderator bisa diganti slide-nya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen-komponen public speaking. Apa itu Kak komponen? Komponen itu bagian-bagian dari public speaking. Nah, yang pertama itu ada komunikator. Siapa itu komunikator? Yaitu orang yang menyampaikan informasi. Nah, itu disebutnya komunikator kayak gitu ya. Terus kalau misalnya poin yang pertama nggak ada nih, dia nggak bisa disebut public speaking karena siapa yang berbicara, sedangkan judulnya aja speaking, berbicara kayak gitu. Jadi makanya komponennya harus ada komunikatornya kayak gitu. Kemudian yang kedua, isi pesan. Nah, jadi seseorang berbicara itu nggak asal-asalan, nggak asal ngomong aja, tetapi harus ada isi pesannya. Apa itu isi pesan yang akan disampaikannya kayak gitu. Kemudian poin yang ketiga, komunikan. Nah, komunikan ini sama aja kayak audiens, orang yang mendengarkan kita berbicara. Nah, kayak kalian semua nih, kalian semua disebutnya audiens atau komunikan kayak gitu. Kemudian yang keempat ada media. Media itu apa? Media itu berupa kebutuhan kita dalam menyampaikan informasi. Kayak misalnya kalau webinar hari ini kita virtual, berarti apa medianya yang kita butuhkan? Yaitu menyiapkan PPT, menyiapkan sertifikat nanti kayak gitu, itu disebut media.
ya medianya bisa berupa laptop, nah kalian bisa berupa HP, nah itu media, disebut media kayak gitu. Sampai komponen public speaking, ada yang mau ditanyain nggak ya? Jelas, Kak. Jelas, lanjut Ya, dari kakak moderator, yuk. boleh dilanjut. Nah, tadi di sini kita udah ngebahas dua, apa aja tadi? Yang pertama what, yang kedua Why? why. Nah, berarti kita akan masuk ke poin ketiga nih. Apa itu poin yang ketiga? Ada yang masih ingat nggak di yang tadi di depan? Uh, Apa yang poin ketiga? How. How, apa itu how artinya? Ada yang tahu nggak how apa artinya? How artinya mana? bagaimana kayak gitu. Nah, di sini bagaimana sih cara kita bisa jadi public speaker yang benar, yang baik gitu. Nah, di sini Karisma akan ngasih tipsnya. Kira-kira ada yang mau nggak nih tips dari Karisma? Boleh. Oke, kalau mau syaratnya kalian harus on cam dulu supaya buat kita dokumentasikan. Boleh ya? Ya, Nah, kalau kakak moderator sudah. Nah, di sini sekarang Karisma akan menjelaskan atau mau ngasih tahu tips kalian menjadi public speaking yang bagus, yang benar. Nah, gimana sih caranya kita jadi public speaking? Karena kalau kita mau berbicara nih atau mau presentasi deh, kita ambil contoh presentasi bagi kita yang masih belajar nih, entah itu di jenjang pendidikan sekolah, di pendidikan mahasiswa, sering banget disuruh presentasi. Nah, presentasi ini salah satu contoh kecil kita berpublic speaking, entah itu speak English, berbicara bahasa Inggris ataupun berbicara bahasa Indonesia. Nah, itu kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana caranya berdiri di depan yang benar tuh gimana caranya. Nah, di sini Karisma akan kasih tipsnya. Yang pertama itu tidak boleh monoton. Kalau di depan umum itu maksudnya tidak boleh monoton itu dia berdiri diam aja di tengah-tengah, nggak memainkan postur tubuhnya, nggak gerak-gerak, nggak audiens semuanya, tetapi cuma fokus audiens aja kayak gitu. Itu nggak boleh tuh kalau misalnya jadi public speaker kayak gitu, nggak boleh monoton kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu perhatikan titik awal berdiri. Nah, kalian sebelum dipanggil, misalnya presentasi sebelum dipanggil, kalian udah harus punya ancang-ancang. Mau di mana nih kalian berdirinya? Apakah mau di bagian sebelah kanan, atau mau di bagian sebelah kiri, atau bahkan di tengah-tengah. Nah, itu kalian udah harus punya ancang-ancang. Kalian mau berdirinya di sebelah mana, kayak gitu. Supaya, kenapa sih kita harus perhatikan posisi berdiri kita itu karena supaya audiensnya itu semua kelihatan, audiensnya itu bisa memperhatikan kita dengan baik kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu menjadi public speaker itu suaranya harus jelas, nggak yang menye, nggak yang nggak jelas, pokoknya artikulasinya harus jelas. Nah, itu jadi public speaker yang baik itu suaranya harus jelas kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu menjadi public speaker itu harus menguasai topik. Apa yang mau kita sampaikan ini? Misalnya kita mau presentasi tugas kuliah atau tugas sekolah, kita harus menguasai topik. Apa nih topik yang akan kita bawain nanti supaya kita nggak ngeblank. Karena kalau menurut riset itu kalau misalnya kita ngeblank itu 50% kekuatan diri kita yang tadi tuh yang udah
awal dijelasin 50% nilai diri kita itu akan berkurang. Nah, kalau kita ngeblank gitu, kalau kita ragu, deg-degan kayak gitu. Terus jangan grogi tadi udah. Terus belajar pada ahlinya. Nah, kita belajar tuh jangan setengah-setengah, harus jelas. Sanatnya harus jelas atau runtutan rantainya tuh harus jelas. Kita belajar kepada ahlinya. Jangan kita belajar public speaker, tapi malah belajarnya ke guru apa yang di luar dari materi kita kayak gitu. Jadi harus belajar kayak gitu, atau cuma belajar dari Google. Boleh belajar dari Google, tetapi jangan jadiin Google itu sumber belajar kita. Jadiin Google itu cuma sampingan atau tambahan kita, tetapi kita harus menjadikan guru atau menjadikan ahlinya itu sebagai sumber kita belajar pada ahlinya kayak gitu. Terus yang terakhir ini menyenangkan audiens. Nah, kalau misalnya kita audiensnya nggak merasa senang, nggak merasa gembira kalau kita ngelakuin sesuatu, itu berarti dia belum pandai menguasai public speaking-nya kayak gitu. Makanya kenapa tadi di awal Karisma bilang harus happy, harus bahagia. Nah, kayak gitu, karena harus menyenangkan. Biarpun kita dalam keadaan virtual kayak gini, kita harus ada rasa senang, harus ada rasa happy kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Baik, sudah selesai apa yang kita sampaikan, apa yang Karisma dan tadi Kak Tiara sampaikan sudah selesai. Sekarang Karisma kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Nah, tadi kan ada penjelasan dari fokus dulu teman-teman. Apa ya? Materi kali ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman. Nah, insya Allah yang menanya pertama, kedua, dan ketiga ada hadiahnya. Yuk bertanya, kapan lagi kita bertanya, dapat hadiah. Ayo, boleh pertanyaannya boleh diketik di kolom komentar ataupun boleh ditanyakan langsung supaya kita latihan berpublic speaking juga nih. Entah itu public speaking bahasa Inggris. Lebih serunya ngomong sih ya, Karisma. Iya sih ya. Lebih seru ngomong sih ya, kakak-kakak. Gimana nih? Ayo udah mau nanya. Kapan kita dapat hadiah? Hadiahnya enggak. Yuk guys, Ya. Itu kan why, oh. Sedangkan kalimat tanya itu kan 5W1H. Kenapa yang ini 3 doang? Baik. Oke, Karisma akan jawab nih pertanyaannya. Keren banget. Pertanyaannya, kenapa diambilnya cuma 3? Why, what, dan how. Sedangkan kalimat tanya di dalam bahasa Inggris itu ada 5W plus 1H kayak gitu ya. Kenapa yang diambil cuma 3? Nah, kalau misalnya kalian melakukan presentasi ataupun kalian sedang melakukan public speaking di depan umum, itu kalian boleh hanya memilih salah satunya aja, nggak harus lima-limanya, tetapi boleh dipilih salah satunya aja kayak gitu. Makanya Karisma cuma ambil bagian why, what, dan how. Nah, selebihnya Karisma nggak ambil kayak gitu. Makanya untuk mempersingkat atau membuat efektif kita berkomunikasi kayak gitu. Sampai sini paham ya? Paham nggak?
Yes, sudah Thank you, satu penanya nih. apa namanya, Kak Tiara boleh dicatat atau Pak Riki itu yang tadi yang nanya. Namanya Arsen. namanya Arsen. Ada yang mau bertanya lagi di kolom Oh, komen? di Tadi kolom ada komen ada nih. yang nanya ya. Pabrik mungkin ya, bukan pabrik ya. Kak, Nggak apa-apa, typo. public speaking itu berbicara depan umum ya, Kak. Kalau misalkan pakai tulisan itu bisa disebut public speaking juga nggak, Kak? Risma. Nah, tadi maaf, kan public speaking itu bisa di depan umum ya. Kalau misalkan tulisan itu bisa disebut public speaking juga enggak, Kak? Nah, tadi yang udah Karis jelasin, komponen-komponen public speaking. Itu bisa dikatakan public speaking itu tadi komponennya ada media. Nah, media ini bisa berupa apa? Nah, tadi yang udah Karisma bilang, yang udah Karisma jelaskan, medianya bisa berupa PPT nih, berupa ada tulisannya nih PPT. Nah, itu kan termasuk salah satu media. Kenapa medianya PPT? Karena kita melakukan webinar ini nih secara virtual. Ya, kayak gitu. Makanya public speaking English itu tidak hanya berupa omongan langsung orang ketemu orang, tetapi juga bisa melalui tulisan atau melalui virtual kayak kita sekarang ini, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Gimana, Kak? Ya. Oke. Nah, ada yang mau Terima ditanyain kasih, lagi? Karisma. Ada yang Sama-sama. mau nanya lagi? Udah. Itu Yang juga kedua ya. siapa namanya orang yang tepuk tangan? Nih, Dan kembalikan ke moderator. Udah, Kak. Udah cukup jelas. Jelas. Oke. juga. Satu lagi hadiah nggak? Kita dapat hadiahnya 3, guys. Ada yang mau nanya? Baik. Semoga sudah dipahami semua ya teman-teman. Ya, langsung ke penutup aja kali ya, kakak-kakak. Boleh. Kalau udah nggak ada yang nanya lagi. Ya, alhamdulillah sudah selesai acara webinar kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti bisa ngisi absen di kolom komen ya, kakak-kakak. Tolong dibantu apa namanya, Teman-teman di kolom bisa komen. teman-teman bisa langsung ya, nanti aku Karisma kasih informasi lagi di grup WA ya. Sekarang boleh. Iya. Selamat juga bagi pemenang yang nomor
Cuma dua ya pemenangnya ya. Iya, 2 orang Pemenangnya, doang. alhamdulillah kita sudah di ujung acara yaitu penutup. Kesimpulannya ada yang mau ituin Kak Tiara atau Kak Karisma? Nah, kesimpulannya itu kita harus tahu dulu ya, apa itu alasan kita yang tadi udah dijelasin. Kemudian semoga dengan pertemuan kita kali ini kita lebih semangat untuk mencari ilmu yang baru, dan semoga apa yang tadi kakak-kakak udah sampein bisa diterapkan, bisa dipelajari, bisa diamalkan di kehidupan kita semua. Semoga bermanfaat ilmunya, walaupun sedikit, karena lebih baik dibandingkan ilmu banyak tetapi cuma dipendem. Nah, lebih baik ilmu sedikit tetapi dijalankan, diamalkan, kayak gitu lebih baik dibandingkan ilmu yang banyak tetapi cuma dipendem, kayak gitu. Semoga Iya. Udah Karisma. ya, boleh moderatornya penutup. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara dan kakak-kakak mahasiswa Universitas Indonesia PGRI mengundurkan diri. Apa ya sebelum pada like boleh nggak minta sebentar waktunya untuk on cam? Untuk di screenshot dokumentasi. Ya buat dokumentasi. Yuk kita foto. Orang cantik-cantik ganteng-ganteng kok nggak mau dipamerin sih mukanya. Saya on cam semuanya tuh ada udah on cam. Sebentar. Bentar aja kok. Ini kita foto guys. Oke ya. Dua, dua, tiga. Kok bisa dibawa? Dadah.